Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kepikiran buat apa sebenarnya kita belajar ilmu ekonomi? Apa cuma buat nebak-nebak pasar saham bakal naik atau turun? Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang jauh lebih besar, yang bisa mengubah cara kita melihat dunia? Coba deh pikirin, kenapa ya semua orang mulai dari politisi sampai para bos besar di perusahaan kayaknya menganggap ekonomi itu serius banget? Jawabannya ternyata cukup simpel. Karena kita semua menganggapnya itu sains. Betul, sains. Sama kayak fisika atau kimia. Kita lihat ekonomi sebagai semacam ilmu pasti yang bisa dipakai buat ngertiin dan benerin dunia. Nah, stempel sains inilah yang bikin dia punya wibawa yang luar biasa. Dan emang sih, kalau dilihat dari luar, ekonomi itu kelihatan ilmiah banget. Ada rumus matematika yang bikin pusing, grafik-grafik yang detail, tumpukan data yang super besar, dan hey, bahkan ada hadiah Nobelnya sendiri. Yang diumumkannya barengan loh sama fisika dan kimia. Nah, semua atribut ini yang ngebangun citranya sebagai ilmu yang keren, pasti, dan bisa dipegang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bongkar sedikit wajah ilmiahnya ini. Benar nggak sih ekonomi itu sebegitu pastinya? Nah, ini yang bikin ekonomi itu beda dan kelihatan lebih superior dibanding ilmu sosial lain kayak sosiologi atau antropologi. Dia punya satu semacam teori inti yang kuat dan menyatukan semuanya. Teori inilah yang bikin ekonomi terasa kayak ilmu pasti, kokoh, bisa dipegang. Tapi, pertanyaannya, apa benar teori intinya ini sekuat itu? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Sekarang, siap-siap ya, kita bakal buka tirai dan ngintip cacat tersembunyi di balik teori utama ekonomi. Nah, disinilah ceritanya mulai seru banget. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini kuncinya. Sains yang beneran, kayak fisika gitu, itu selalu ngikutin data. Kalau ada data baru yang nggak cocok sama teori, ya teorinya yang diubah. Simple kan? Tapi ekonomi, justru kebalikannya. Dia didorong oleh teori. Dan yang gila, teorinya ini hampir nggak berubah selama 250 tahun. Aneh banget kan? Padahal teori ini sering banget salah prediksi kejadian di dunia nyata. Jadi, teori inti yang kita bicarakan tadi namanya teori pilihan rasional, atau disingkat RCT. Fondasinya apa? Fondasinya adalah asumsi tentang sosok manusia ideal yang mereka sebut Homo economicus. Ini bukan manusia biasa loh, ini semacam manusia super rasional yang setiap tindakannya itu selalu memenuhi 4 syarat yang ketat banget. Nah, pertanyaannya sekarang, emang kita ini homo economicus? Coba kita lihat. Teori ini bilang kita itu serba tahu, bisa ngasih peringkat ke semua pilihan yang ada di dunia. Tapi ayo jujur deh, emangnya Anda bisa milih mana yang lebih enak, es krim rasa timun atau saus salad rasa kopi? Aneh kan? Terus, teori ini juga bilang kita nggak pernah puas. Yakin? Pasti ada batasnya kan? Berapa gelas tequila yang bisa Anda minum dalam semalam? Jadi intinya, asumsi-asumsi ini tuh nggak nyambung sama sekali sama kelakuan manusia di dunia nyata. Kita nggak kayak gitu. Perbandingan ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba lihat model gas di ilmu kimia. Dulu awalnya tuh cuma model sederhana kayak bola biliar gitu. Tapi selama 200 tahun, model itu terus diperbaiki pakai data-data baru. Sampai akhirnya jadi akurat banget. Nah, sekarang bandingkan sama teori pilihan rasional di ekonomi. Dia tetap aja jadi model ideal yang kaku, nggak realistis, nggak pernah diupdate pakai data, dan ya gitu deh, prediksinya gagal melulu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau teori ini jelek banget dalam ngejelasin kelakuan manusia dan payah banget dalam memprediksi masa depan, kenapa masih dipakai? Kenapa teori ini masih jadi jantungnya ilmu ekonomi? Kenapa nggak dibuang aja sekalian? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Mungkin selama ini kita salah kaprah soal apa sih gunanya ilmu ekonomi. Yuk kita cari tahu apa tugas sejatinya. Oke, ini dia poin kuncinya. Gini, nilai sejati dari ilmu ekonomi itu ternyata bukan buat jadi bola kristal peramal masa depan. Bukan itu. Tujuannya jauh lebih fundamental, yaitu sebagai alat untuk merancang sebuah sistem, sebuah masyarakat yang bisa melindungi kita dari sisi terburuk sifat kita sendiri. Nah, proses ini namanya desain institusi. Ini tuh semacam seni menciptakan aturan main dalam masyarakat. Aturan main itu bisa berupa hukum, norma sosial, atau sistem. Dan yang unik, semua ini dirancang dengan asumsi terburuk tentang sifat manusia. Tujuannya, kata para filsuf kayak Hobbes dan Hume, tujuannya itu buat ngatasin para penipu dan orang bodoh yang ada di antara kita. Tahu kan, orang-orang yang egois dan selalu cari untung sendiri, nggak peduli orang lain rugi.
Nah, goalnya adalah menciptakan apa yang disebut institusi yang kompatibel dengan insentif. Gampangnya gini deh, ini adalah sistem pinter yang pakai hadiah dan hukuman atau wortel dan tongkat buat mengarahkan sifat egois tiap orang supaya ujung-ujungnya malah bermanfaat buat semua. Jadi, sistem ini nggak nyoba mengubah sifat dasar manusia. Justru sebaliknya, sistem ini memanfaatkan sifat itu. Oke, jadi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk, kita lihat contoh konkret gimana konsep-konsep ini bisa dipakai buat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, alat utama buat tugas ini namanya teori permainan atau game theory. Namanya mungkin kedengeran kayak main-main ya, tapi jangan salah. Ini salah satu ide paling penting yang pernah ada. Intinya, ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi strategis. Maksudnya, yaitu situasi di mana pilihan terbaik kita itu tergantung sama pilihan orang lain. Nah, pemahaman inilah yang jadi kunci buat merancang sistem yang anti curang. Dan contoh paling keren, yang benar-benar nunjukin kekuatannya, adalah sistem pertukaran ginjal. Masalahnya kan simple ya, ada pasien butuh ginjal, ada juga yang mau donorin, tapi golongan darah atau jaringan tubuhnya nggak cocok. Terus gimana? Nah, para ekonom ini merancang solusi yang jenius, sistem pertukaran donor. Pakai algoritma yang canggih banget, mereka bisa nyocokin banyak pasangan yang nggak kompatibel ini jadi satu rantai pertukaran yang sempurna. Hasilnya, wow, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Nah, inilah kekuatan sejati ekonomi. Bukan meramal, tapi merancang solusi cerdas. Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita melihat ilmu ekonomi kan? Kalau tujuannya bukan lagi soal prediksi, tapi soal merancang. Merancang sistem yang lebih baik untuk melindungi kita dari diri kita sendiri, maka pertanyaannya jadi beda. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kira-kira institusi apa lagi ya yang harus segera kita rancang untuk dunia saat ini? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.